Shalom. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara sekalian. Sukacita saya boleh ada kembali di tengah-tengah beribadah dalam ibadah yang sangat luar biasa. Tandang kiri kanan saudara yang katakan kamu luar biasa pagi hari ini. Amin. Kamu bukan biasa-biasa tapi kamu luar biasa. Saudara, hari ini topiknya agak berat. Yaitu otoritas dan berkat. Apa hubungannya? Karena kata otoritas, saudaraku, hampir selalu memberikan image yang negatif. Pemimpin yang gila hormat, pemimpin yang maunya dihormati dan seterusnya. Tapi hari ini saya akan menyampaikan satu pewahyuan buat saudara dan saya berdoa supaya roh saudara menangkapnya. Sehingga saudara bisa hidup di dalam kebenaran. Bukan image yang setan taruh. Tapi kebenaran firman Tuhan yang ditaruh di dalam diri saudara, sehingga saudara punya image yang benar tentang apa itu otoritas. Karena otoritas selalu menghasilkan berkat. Selalu menghasilkan berkat. Oke, kita buka di dalam Mazmur yang terkenal, Mazmur 133. Mazmur 133, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Saya akan bacakan. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Mari kita baca sama-sama kalimat berikutnya. Ini dahsyat, saudara. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Saya ulangi, sebab kemana? Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Seraku Mazmur 133 hampir selalu disampaikan di dalam tema kesatuan. Ya, persaudaraan. Oke, itu benar saudara. Tapi tahukah kita bahwa sebetulnya di dalam Mazmur 133 ada terkandung berkat terbaik. Bukan berkat yang biasa-biasa saja. Di dalamnya ada kebenaran yang sangat dalam karena berkat diperintahkan Tuhan. Ini berkat terbaik. Jauh lebih baik, jauh lebih bernilai dari berkat materi. Dari berkat fisik, fasilitas. Dari berkat yang kadang sifatnya sementara. Betul itu berkat dari Tuhan. Tapi ingat, di antara berkat-berkat Tuhan, ada berkat Tuhan yang terbaik. Dan itu ada di dalam Mazmur 133, karena berkat terbaik itu diperintahkan Tuhan datang. Bukan karena saudara cari, bukan karena saudara kejar, bukan karena doa saudara sampai menggedor pintu surga, bukan. Tapi dari pihak Tuhan, karena covenant dan perjanjiannya dengan umatnya, dia perintahkan berkat itu datang buat saudara dan saya. Yaitu kehidupan untuk selama-lamanya. Saya kasih contoh berkat yang terbaik. Buat saya seorang pembicara, seorang hamba Tuhan. Ada berkat yang jauh lebih dari popularitas, nama besar, dari uang dan sebagainya. Satu kali saya melayani di kota Jakarta, di sebuah gereja yang satelitnya cukup banyak. Dan letaknya itu jarak sekian kilo. Nah, saya melayani gereja itu dengan satelit-satelitnya dalam satu hari Minggu. Sehingga saya habis khotbah di satu gereja dia, lalu saya harus berpindah ke gereja lokal dia yang lain. Nah, saya waktu pagi, ibadah yang paling awal, saya khotbah di satu tempat. Setelah itu, saya harus segera lanjut. Setelah selesai khotbah turun, yang jemput saya sudah menunggu, lalu saya segera pergi ke local church yang berikutnya. Nah, dalam perjalanan mau sampai ke tempat gereja yang berikutnya, saudara, saya mendapatkan SMS dari pemimpin gereja yang sebelumnya saya sudah khotbah. Dan saya diberitahu bahwa ketika ibadah itu selesai, ada seorang bapak datang kepada pemimpinnya di gereja itu.
Dan pemimpin ini yang SMS kepada saya. Lalu Bapak itu bertanya, boleh nggak saya ketemu dengan Pak Pendeta tadi? Lalu dijawab, maaf Pak Pendeta sudah pergi karena harus melayani di tempat yang lain. Ya, pria itu, Bapak itu agak kecewa. Tapi pemimpin ini dengan ramah menanya, apa keperluan Bapak? Sampaikan aja nggak apa-apa. Lalu mengalirlah sebuah cerita yang menyedihkan, mengerikan, tapi endingnya itu luar biasa. Bapak ini cerita, kalau ternyata hari itu setelah dia selesai ibadah, dia akan pergi ke satu mall. Dan itu sudah dia planning, rencanakan dengan sangat rapi, nggak ada seorang pun yang tahu. Dan di mall itu yang dia sudah survei sampai berkali-kali, dia akan ada naik ke lantai tertentu, lalu dia akan terjunkan dirinya dari atas ke bawah. Jadi dia sudah merencanakan akan bunuh diri di mall tersebut. Saya lupa nama mallnya apa. Nggak usah tanya dan nggak perlu tahu lah. Tapi dia udah rencanakan itu dengan rapi sekali. Istrinya nggak tahu, keluarganya nggak tahu, nggak ada seorang pun yang tahu. Dan dia sudah survei berkali-kali untuk menentukan titik sudut mana, lantai berapa, yang kalau dia loncat itu mati. Kalau loncat nggak mati cacat, aduh malah repot lagi sudah. Jadi dia betul-betul sudah melakukan perencanaan itu dengan rapi sekali. Sempurna. Dan pagi itu dia sudah siapkan semuanya termasuk mentalnya. Dia pergi ke ibadah, bagi dia itu terakhir kali. Orang mau bunuh diri kok pamit sama Tuhan ke ibadah dulu. Saya juga nggak tahu, tapi itu rencana Tuhan. Luar biasa. Dan saudara tahu nggak? Pada waktu saya perjalanan menuju gereja tersebut untuk khotbah, saya sudah siapkan sebuah topik untuk saya khotbahkan. Dan otak manusia saya berkata ini topik yang bagus memberkati jemaat. Tapi, ketika sedang praise and worship, Tuhan rubah tema khotbah saya. Tuhan intervensi di situ. Saya nggak tahu apa maksud Tuhan. Tapi kalau dalam waktu yang spontan, dan saat itu hanya tinggal beberapa menit, tiba-tiba Tuhan change, saudaraku rubah. Saya tahu pasti ada sesuatu. Tapi saya awalnya kan nggak ngerti apa maksud Tuhan. Saya belajar taat saja. Jadi saya sampaikan apa yang Tuhan mau sampaikan. Walaupun untuk itu saya harus mengorbankan topik yang saya sudah siapkan. Ternyata maksud Tuhan untuk satu orang ini. Karena dia berkata, saya ada di titik keputusasaan. Dan apa yang saya perencanakan ini sudah bulat keputusan saya. Bunuh diri. Enggak gepeng lagi keputusan, bulat. Jadi dia sudah mantep. Tapi ketika dia dengar khotbah itu, dia berkata kepada pemimpin gereja itu, khotbah yang tadi disampaikan Pak itu seperti menelanjangi seluruh hidup saya. Pendeta itu seperti baca hidup saya. Dia nggak tahu yang baca Tuhan bukan saya. Kenapa? Ya karena sudah saya siapkan topik yang lain saudaraku. Tuhan yang rubah. Tuhan yang beracara. Tuhan berperkara dengan satu jiwa ini karena satu jiwa berharga di mata Tuhan. Amin. Itu sebabnya kursi yang kosong ini menjadi tanggung jawab saudara semua. Setiap jiwa yang nanti akan duduk di kursi ini pada hari Minggu ini, itu berharga di mata Tuhan. Jangkau dan bawa kemari. Amin. Dan itu tanggung jawab saudara. Bukan hanya pendeta saudara, tapi tanggung jawab saudara semua. Ketika dia berkata, khotbah itu menyelamatkan saya batalkan rencana saya untuk bunuh diri. Tahukah saudaraku ketika itu berita disampaikan, saya berkata, Tuhan, ini berkat yang terbaik buat saya. Ini berkat yang diperintahkan Tuhan datang, kehidupan untuk selamanya. Jauh lebih berharga dari uang yang saya bisa dapatkan. Jauh berharga dari fasilitas apapun. Jauh lebih berharga dari berkat yang manapun. Satu orang yang sebetulnya jatahnya dalam mati.
Tuhan rubah begitu rupa, dia memperoleh kehidupan. Dan itu karena saya menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan dengan ketaatan. Itu berkat terbaik. Amin. Jadi Mazmur 133 bicara tentang berkat terbaik. Bukan berkat yang biasa-biasa. Pertanyaannya adalah bagaimana supaya berkat terbaik ini Tuhan perintahkan datang atas hidup saudara. Itu yang paling penting. Ya. Nah, saya baca ulang saudara. Kalimat yang terakhir. Sebab kemana? Kemana? Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Perhatikan kata kesana. Ternyata kunci untuk mendapatkan berkat terbaik, berkat yang diperintahkan Tuhan datang, yaitu kehidupan. Itu ternyata kuncinya adalah kesana. Dengarkan saya saudara. Kata kesana tidak berbicara tentang tempat secara spesifik. Kata kesana tidak berbicara tentang satu daerah, satu area, lokasi, bukan. Kata kesana itu berbicara tentang dua buah prinsip penting. Yang kalau saudara dan saya hidupi prinsip ini, maka kesanalah ke hidup saudara yang melakukan prinsip itu, Tuhan memerintahkan berkat. Kesana, prinsip apa yang membuat saudara dan saya kesana untuk mendapatkan berkat terbaik. Yang pertama, prinsip pertama, ayat yang ke-1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Prinsip pertama adalah hubungan. Kalau saudara hidup di dalam hubungan yang baik, yang benar, maka berkat terbaik itu akan diperintahkan datang atas hidup saudara. Kenapa saudara? Karena hubungan itu sangat bernilai di mata Tuhan. Matius pasal 5, 23, 24 mengatakan, jika engkau datang ke mezbah Tuhan, lalu mempersembahkan korban bagi dia. Tuhan ayat firman Tuhan berkata, kalau engkau ingat, saudaramu ada apa-apa dengan engkau. Apa yang Tuhan perintahkan? Tinggalkan korban itu. Tinggalkan mezbah itu. Korban kepada Tuhan itu baik. Korban kepada Tuhan itu pasti menyenangkan hati Tuhan. Tapi dia berkata, kalau ada apa-apa saudaramu dengan engkau, engkau dengan saudaramu, korban itu jadi tidak ada apa-apanya di mata Tuhan. Firman Tuhan jelas berkata, tinggalkan korban itu. Tinggalkan. Kenapa? Gak ada artinya kalau saudara tetap persembahkan korban itu. Jadi pelayananmu, aktivitasmu, persembahan materi yang saudara beri yang begitu banyak kepada Tuhan. Talentamu semua, dengarkan saya. Itu tidak ada artinya di mata Tuhan. Kalau saudara punya hubungan yang tidak baik dengan orang lain. Tuhan berkata, tinggalkan korban itu. Berdamai lebih dulu. Kalau engkau sudah berdamai, beres, hubunganmu baik. Tuhan berkata, barulah engkau balik ke mezbah. Barulah engkau mempersembahkan korban. Di ayat itu, Tuhan langsung mengkompar antara hubungan baik dan korban kepada Tuhan. Padahal hubungan baiknya itu kepada orang lain. Korbannya kepada Tuhan. Ngerti ya saudara? Tapi nilai hubungan baik saudara dengan orang lain ternyata jauh lebih berharga di mata Tuhan dibanding korban yang saudara mau berikan kepada Tuhan. Hubungan itu dahsyat. Saudara. Karena hubungan yang benar yang baik itu akan menghasilkan berkat terbaik. Satu kali saudaraku, saya mau pelayanan di Jakarta, saya dijemput oleh seorang pengusaha. Lalu dalam perjalanan di tol, dia tanya kepada saya seperti ini. Menurut Bapak, apa hal yang paling melumpuhkan potensi orang Kristen? Begitu dia tanya, spontan langsung tanpa berpikir saya jawab, kepahitan. Waktu saya jawab kepahitan, dia ketawa. Dan dia berkata, betul Pak, saya setuju. Itu yang paling melumpuhkan potensi orang Kristen.
Lalu dia cerita, rupanya dulu dia adalah full time di sebuah gereja. Lalu dia bermasalah dengan gembalanya. Dia pahit, dia terluka. Entah oleh perlakuan atau apapun, tapi gembalanya nggak tahu kalau dia terluka. Akhirnya dia memutuskan untuk keluar sebagai full time, juga keluar dari gereja itu. Tapi dia nggak pamit. Dia nggak bereskan dengan gembala. Lalu setelah dia keluar dari sana, dia tidak bermaksud untuk menjadi full time kembali. Dia mau bangun sebuah bisnis untuk jadi pengusaha. Dan dia cerita kepada saya, berkali-kali dia bangun bisnis. Berkali-kali juga gagal. Tidak pernah berhasil. Dia berkata, Pak, lebih dari sekali, peluang itu sudah ada di depan mata. Satu langkah lagi, saya akan bisa bangun bisnis saya dan sukses. Tapi ternyata gagal juga. Udah di depan mata, gagal. Tinggal satu langkah, gagal. Satu hari di dalam doanya, tiba-tiba Tuhan berkata, hati kamu kotor. Bereskan dengan gembala yang kamu terluka itu. Wah, dia langsung ingat beberapa tahun yang lalu. Dia tinggalkan gereja itu karena dia pahit sama gembalanya. Akhirnya dia cari gembalanya. Dia minta waktu ketemu berdua, saudara. Lalu setelah ketemu dia minta maaf. Dia berkata, saya minta maaf. Bertahun-tahun saya tinggalkan gereja ini, saya nggak pamit, saya nggak bereskan. Sebetulnya saya pahit dan saya terluka dengan Bapak. Lalu dia sampaikan kenapa dia terluka. Dan dia berkata, saya datang untuk minta maaf. Minta diampuni, tolong Bapak doakan saya. Gembalanya saudaraku kaget. Loh, ternyata kamu terlukanya sama saya. Loh, ini hebatnya gembala. Pekerjanya full time-nya luka sama dia sampai keluar meninggalkan gereja itu. Dia nggak tahu saudaraku. Hebat juga ya saudaraku. Luar biasa nih gembala. Gembala beneran atau gembala sapi saya jadi nggak tahu saudaraku. Dia kaget, oh jadi kamu terluka, oh karena hal itu ya. Ternyata bertahun-tahun dia nggak ngerti. Tapi singkat cerita akhirnya dia doakan teman saya ini. Dan dia berkata kepada saya, tahu nggak Pak, setelah saya bereskan dengan Bapak Gembala saya dulu, saya memang nggak balik lagi ke gereja itu. Tapi ketika saya bangun usaha, langsung boom jadi. Dan dia jadi pengusaha yang berhasil, yang sukses. Jadi waktu dia tanya, apa yang paling melumpuhkan orang Kristen? Saya berkata kepahitan, ketawa dia. Kenapa? Bener Pak, bener karena saya ngalami. Dan dia cerita saudaraku tentang si gembala sapi tadi. Dia berkata setelah beres, berkat mengalir. Berkat dicurahkan. Saudara, hubungan itu berharga di mata Tuhan. Hubunganlah yang membuat berkat terbaik itu diperintahkan Tuhan datang, saudara. Berkat kehubungan, saudara, itu artinya saudara mengutamakan orang lain. Ada seorang antropolog saudara, yang sedang melakukan penelitian di pedalaman Afrika. Di satu desa kecil di Afrika itu, saudara. Ketika dia mengambil waktu istirahat, ada kumpulan anak-anak dari orang Afrika ini, saudara. Kecil-kecil, hitam-hitam, keriting semua. Ya orang Afrika, saudaraku. Ya. Lalu dia ajak main anak-anak ini. Dia bikin apa tuh? Lomba lah sama anak-anak. Lalu dia ambil satu keranjang besar, saudaraku, dia isi dengan apa? Buah-buahan. Kemudian dia taruh buah-buahan, keranjang yang isinya buah-buahan penuh itu di bawah sebuah pohon. Lalu dia berkata kepada anak-anak ini semua, oke, kalian sekarang berdiri di sini ya, ada jarak tertentu dengan buah-buahan di keranjang itu, di bawah pohon itu. Nah dia berkata, kalian harus lari secepat-cepatnya. Siapa di antara kalian yang tercepat dan bisa mencapai keranjang isi buah-buahan itu, maka buah-buahan itu menjadi milik kamu. Yang menang, yang terdahulu, yang paling cepat. Itu semua jadi punya kamu. Lalu dia kasih aba-aba. Oke ya, nggak boleh curang ya. Saya kasih aba-aba. Setelah kata 3 baru kalian boleh lari.
1, 2, 3. Waktu dia berkata 3, saudara, anak-anak ini lari. Saudara. Tapi dia kaget. Kenapa? Karena anak-anak ini semua larinya tidak saling cepat-cepatan. Saudara. Tapi mereka larinya bergandengan tangan. Artinya pasti nyampe di buah-buahan keranjang itu ya sama-sama, saudara. Nggak ada yang lebih cepat. Dan betul sampai sana bareng-bareng, saudara. Jadi dia tanya, loh kok kalian nggak kepingin sih yang paling cepat menang dan itu buah-buahan buat kamu semua loh. Tidak buat dibagi bersama-sama. Lalu anak-anak ini menjawab, Pak, bagaimana mungkin saya bisa mencapai tercepat dan saya bahagia mendapatkan buah-buahan itu, tapi teman-teman saya sedih semua. Lalu orang ini bertanya, kenapa kalian melakukan itu? Bersedia. Padahal masih anak-anak kecil. Lalu mereka semua jawab serempak. Satu kata dalam bahasa Afrika. Ubuntu. Ubuntu, saudaraku, itu ternyata artinya saya adalah kita. Saya tidak bisa bahagia sendirian tanpa orang lain juga ikut bahagia. Coba pandang kiri kanan saudara. Lalu ngomong begini, Ubuntu. Katakan lagi, kamu penting buat saya. Amin. Lanjut lagi, model kayak kamu penting buat surga, itu artinya penting buat saya. Ubuntu, amin. Saya adalah kita. Ubuntu itu meruntuhkan egoisme seseorang. Ubuntu mengajarkan kepada kita sebuah kebenaran, filosofi yang Tuhan ajarkan di dalam Alkitab. Bahwa orang lain itu harus kita utamakan. Itu bicara tentang prinsip hubungan. Hubungan. Saya punya anak rohani. Dia cerita kepada saya. Satu hari ketika dia dalam doa, tiba-tiba Tuhan bicara seperti ini. Kamu temui bos kamu di perusahaan yang lama, lalu datang minta maaf. Jadi dia kerja di satu perusahaan, saudara. Lalu kemudian dia pindah ke perusahaan lain. Dan di perusahaan lain itu dia jadi salah satu direksi. Ya. Sekarang dia presidi di sebuah perusahaan TBK. Nah di tempat yang lama, setelah sekian tahun dia kerja, dia keluar untuk kerja di perusahaan yang kedua. Jadi Tuhan suruh dia datang ke perusahaan yang pertama untuk ketemu dengan bosnya. Untuk minta maaf. Dia nggak tahu apa maksud Tuhan. Kenapa saya harus minta maaf Tuhan? Saya pindah kerja ya, saya baik-baik kok, nggak ada masalah apa-apa. Tapi dia mau taat. Akhirnya dia temui saudaraku, bos dari perusahaan yang pertama. Lalu dia diberi waktu ketemu berdua di ruang bosnya. Lalu dia minta maaf di situ. Waktu dia minta maaf itulah bosnya menceritakan kepada dia. Kalau kamu nggak datang minta maaf, sebetulnya saya terluka sama kamu. Kenapa? Rupanya waktu itu, ketika dia mau pindah ke perusahaan lain, bosnya ini sudah mempersiapkan sebuah jabatan yang tinggi buat dia. Karena melihat kinerjanya yang bagus. Bosnya berkata, aku sebenarnya mau promosikan kamu waktu itu. Dengan posisi yang tinggi, dengan gaji dan fasilitas yang tinggi. Tapi ternyata kamu keluar dari perusahaan ini. Dan itu membuat saya kecewa. Tapi dengan kamu datang minta maaf, kita berdoa bersama. Dia datang minta maaf dan minta didoakan. Ternyata maksud Tuhan, di kemudian hari, dia bergabung dengan sebuah gereja, di mana bosnya di perusahaan yang lama itu pemimpin utamanya. Ketika dia tertanam di situ, dia berkata, brother support saya ya. Kalau saya undang brother di gereja ini, tolong kasih waktu datang, melayani. Saya berkata oke.
Lalu saudaraku, dia di situ diterima. Nah karena sudah nggak ada masalah dengan bosnya yang sekarang jadi pemimpin rohaninya. Saudara. Di situ saudaraku, dia betul-betul melakukan pelayanan yang memberkati gereja itu. Hubungannya beres. Seandainya tidak, pemimpinnya saudaraku belum tentu memberikan ruang untuk dia bisa melayani. Kenapa? Karena ada kekecewaan di masa lalu. Dan itu udah dibereskan. Hubungan itu kembali baik. Dan tahukah saudara, teman saya ini melayani ribuan orang jiwa di gereja itu. Dia membuat ribuan orang di situ mengalami pemulihan. Lewat program-program kami. Ribuan jiwa. Dan dia berkata kepada saya, seandainya waktu itu saya nggak datang minta maaf Pak, saya tidak akan pernah melayani seperti ini di gereja ini. Bukan hanya hubungannya yang baik, tapi pelayanannya dahsyat, berbuah lebat di gereja itu. Dan sekarang, dia sedang merencanakan untuk membangun satu gereja dan dia jadi gembala di situ. Dan saya mendengar tadi malam, dia diutus dari gerejanya, didoakan langsung sama pemimpin yang mantan bosnya dulu itu. Dilepas, dirilis untuk apa? Untuk membangun satu gereja. Hubungan baik itu akan mengalirkan berkat terbaik. Itu yang pertama. Prinsip yang kedua supaya kita bisa kesana. Kesana yang pertama adalah hubungan. Kesana yang kedua, ayat yang kedua. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Yang kedua ini berbicara tentang prinsip bekerjanya berkat, yaitu dari atas ke bawah. Minyak itu meleleh dari kepala, ke janggut, ke leher, baru ke seluruh tubuh. Embun dari gunung Hermon itu mengalir dari tempat yang tinggi. Karena gunung Hermon itu tertinggi. Barulah embun itu bisa mengalir ke gunung Sion yang lebih rendah dari gunung Hermon. Ini prinsip penting saudaraku ketika kita berbicara tentang kesana. Di mana berkat hanya bisa mengalir, berkat terbaik hanya mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Ini bicara tentang dua hal. Yang pertama adalah hidup di dalam otoritas. Itu akan mengalirkan berkat terbaik, di mana berkat akan diperintahkan datang. Amin. Istri menghormati otoritas suami. Ketika engkau menghormati otoritas suamimu, tahukah engkau bahwa tudung perlindungan Tuhan ada atas saudara. Ketika jemaat menghormati otoritas pemimpin rohaninya, tahukah engkau bahwa ada payung perlindungan Tuhan, proteksi ilahi yang Tuhan nyatakan dalam hidup saudara. Kalau Alkitab berbicara tentang otoritas, itu semuanya positif. Tapi pemimpin dunialah yang merusak image tentang otoritas. Otoritas seringkali diidentikan dengan otoriter, semena-mena, semaunya, gila hormat, dan sebagainya. Tapi kalau Alkitab bicara tentang otoritas, sebetulnya Alkitab berbicara tentang perlindungan buat saudara. Otoritas itu payung, saudara. Kalau saudara di tengah hujan, saudara tidak buka payung saudara, saudara akan kehujanan. Kalaupun saudara punya payung, saudara buka, payung saudara bocor, saudara juga akan tetap kehujanan. Bagaimana cara terbaik orang Kristen mudah dihantam oleh setan? Gampang caranya, saya mau kasih tahu. Tapi tolong jangan dilakukan. Keluar saja dari payung. Begitu saudara keluar dari payung, itu setan gampang untuk menghantam kehidupan orang Kristen. Tapi kalau saudara di bawah payung,
saudara akan terlindungi. Tudung Tuhan, proteksi Tuhan, itu ada atas saudara. Jadi kalau Alkitab bicara otoritas, itu enggak bicara pemimpin sebetulnya. Tapi itu bicara tentang perlindungan buat saudara. Orang Kristen, saudara, itu seringkali ditipu oleh ketidakbenaran dari setan, dari iblis. Dengan mengatakan, ngapain kamu hidup dalam otoritas? Ngapain kamu hormati dia? Wong pemimpin itu juga bisa salah kok. Coba lihat modelnya. Coba lihat kalau dia marah. Coba lihat dia nggak pernah mau minta maaf. Ketika kita bicara otoritas, itu bicara berkat buat saudara. Itu nggak bicara soal pemimpinmu sebetulnya. Ibrani 13 berkata, taatlah kepada para pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab, ada kata sebab. Sebab itu yang menjadi alasannya. Sebab kata Ibrani pasal 13, mereka yang berjaga-jaga untuk jiwamu. Jadi saudara, otoritas bicara soal penjagaan. Otoritas bicara soal perlindungan. Saya punya bapak rohani. Yang dia mentrin saya, mementor saya. Tapi satu hari, bapak rohani saya jatuh dalam dosa. Dan banyak orang meninggalkan dia. Orang mulai bersuara sumbang. Tapi saya tetap menghormati dia. Orang lain yang ngomong tentang dia, jeleknya ini itu, saya berkata stop. Dia bapak rohani saya. Oh, tapi dia begini, oke. Kamu berdoa buat dia. Bukan dengan cara kamu memberitahu hal-hal yang tidak baik tentang dia. Doakan supaya dia kembali. Doakan supaya dia kembali bertobat. Saya menghormati dia. Sampai hari ini. Bagi saya, dia tetap bapak saya. Bagaimana kalau pemimpin saya salah, Pak? Itu urusan dia dengan Tuhan. Itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah punya spirit anak, sama seperti Yesus. Yesus di muka bumi ini, saudara, bukan hanya melakukan mujizat. Bukan hanya naik ke kayu salib menjadi juru selamat saja. Tapi sepanjang kehidupan Yesus, 33,5 tahun di muka bumi, Palestina, saudara. Itu mengajarkan kepada gereja satu hal penting. Bagaimana menjadi anak. Punya spirit sonship. Itu sebabnya Yesus berkali-kali berkata, apa yang aku katakan kepadamu, itu bukan berasal dari aku. Tapi itu karena aku mendengarnya dari Bapakku yang mengatakannya kepadaku. Apa yang aku kerjakan saat ini, itu bukan berasal dari diriku. Tapi karena aku melihatnya, Bapakku mengerjakannya. Lihat, so. Ketika pujian datang kepada Yesus, ketika segala puja-puji itu datang kepada dia, Yesus membawa pujian dan kemuliaan ini kepada Bapaknya. So. Kenapa? Karena Yesus punya spirit anak. Dia hidup di dalam otoritas Bapa. Kalau bicara soal kealahan, so. Yesus setara dengan Bapa. Tritunggal itu berbicara kesetaraan. Tapi ketika Yesus ada di muka bumi ini, menjalankan fungsinya sebagai Allah anak, dia betul-betul submit kepada otoritas Bapaknya. Tahukah saudaraku bahwa itu teladan yang Yesus berikan kepada gereja? Anak-anak harus menghargai otoritas orang tua. Sekalipun orang tuamu penuh dengan kelemahan. Bapak enggak tahu sih suami saya, Pak. Waduh, Pak, tegar tengkuknya, Pak. Keras kepalanya, Pak. Ndase atos, Pak. Tuhan tidak pernah mempermasalahkan suami saudara tegar tengkuk atau tidak di dalam Tuhan atau tidak. Yang Tuhan mau berurusan dengan saudara. Kalau engkau istri, hormati otoritas suami. Amin.
Karena otoritas itu bicara soal tudung, bicara soal perlindungan. Dan saya katakan sekali lagi, cara termudah sudah dihantam oleh setan, keluar saja dari payung itu. Sudah pasti akan dihantam oleh setan. Tapi ketika engkau submit tinggal di dalam payung itu, perlindungan tudung itu, saudara akan terjaga. Saudara akan dapatkan proteksi dari Tuhan. Ada satu gereja saudara, di Jogja. Gembalanya datang kepada saya, lalu minta dimentor untuk saya jadi bapak rohani bagi dia. Saya oke. Lalu setelah itu kami sering ketemu, dan satu kali saya khotbah di gereja dia. Ketika saya khotbah di gereja dia, saya menghormati otoritas di atas gereja lokal itu. Enggak mentang-mentang karena saya bapak rohaninya, loh dia di depan mimbar memperkenalkan saya sebagai bapak rohani. Dia begitu respect dan hormat kepada saya, tapi ketika saya ada di tengah jemaatnya, otoritasnya itu dia. Kalau saya datang ke tempat ini, ke gereja saudara, tahukah saudara, saya submit kepada para pemimpin saudara. Saya menghormati mereka. Orang yang datang minta saya mentor, ini jauh lebih junior dari saya. Lamanya pelayanan, nilai-nilai pelayanan saudaraku, itu jauh lebih junior dari saya. Tapi ketika saya ada di tengah-tengah jemaatnya, dia otoritas di gereja lokalnya itu. Dan saya menghormatinya. Jadi prinsip tentang berkat ini dari tempat tinggi ke tempat rendah. Pertama bicara soal otoritas. Ketika saudara menghormati otoritas, tinggal di dalam otoritas, maka saudara akan mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Yang kedua, berbicara tentang kepada siapa orang yang berjasa kepada saudara. Siapa orang yang menjadikan saudara menjadi orang rohani seperti hari ini? Siapa orang yang berjasa yang menjadikan saudara menjadi sukses dalam bisnis hari ini? Pernahkah engkau berterima kasih kepada orang itu? Pernahkah engkau mencari orang itu dan berkata, say thank you. Saya diberkati. Karena hidup kamu, karena nasihat kamu, karena apa yang kamu inspirasikan kepada saya, itu membuat saya bisa mengalami keberhasilan hari ini. Ada seorang pengusaha yang sukses. Satu hari dia menonton pertandingan sepak bola. Lalu ketika dia melihat bagaimana bola dioper sana sini, sampai hanya penyerang berhasil untuk memasukkan gol. Tiba-tiba dia melihat sebuah pemandangan dengan cara pandang yang berbeda. Semua orang berteriak mengeluh-elukan penyerang yang berhasil mengegolkan. Karena memang yang paling terkenal itu yang bisa ngegolkan. Tapi dia tahu ada orang-orang lain yang berjasa yang menjadikan penyerang ini berhasil untuk memasukkan gol. Ketika puja-puji sorak-sorai dielu-elukan kepada si orang ini, dia tahu di baliknya ada orang-orang yang berjasa menghantarkan dia kepada keberhasilan ini. Tiba-tiba di tengah-tengah dia melihat itu dengan sudut pandang yang berbeda. Dia jadi menilai, dia jadi refleksi untuk hidupnya. Sekarang saya sudah sukses sebagai pengusaha besar. Siapa orang yang berjasa kepada saya? Lalu dia teringat saudara kepada orang-orang yang membuat dia bisa menjadi seperti hari itu. Dan dia berkomitmen. Dia mau tulis surat untuk mengucapkan terima kasih. Dan ketika dia refleksikan hal ini, orang pertama yang dia ingat adalah gurunya ketika dia kelas 4 SD. Kenapa? Karena gurunya berkata, gurunya ini yang orang yang disiplin, keras mendidik. Tapi dia selalu berkata, hiduplah dengan nilai-nilai yang unggul, jangan seperti orang biasa-biasa. Kejarlah sesuatu di atas, bukan biasa-biasa. Dan itu ternyata melecut hidupnya, memicu dia, memotivasi dia. Sejak itu nilai yang disampaikan oleh sang guru dia pegang. Jadi kalau dia kerjakan apapun, dia mau yang terbaik. Dia gak mau seperti biasa-biasa aja, harus luar biasa, harus yang terbaik. Sampai akhirnya dia jadi bisnismen yang berhasil. Lalu dia tulis surat.
Dan orang pertama yang dia tulis surat ucapan terima kasih adalah gurunya itu. Beberapa waktu kemudian dia dapat balasan surat dari gurunya. Dan gurunya ternyata sudah pensiun dari mengajar lebih dari 40 tahun. Dan gurunya berkata, minta maaf saya tidak bisa segera membalas surat kamu karena saya sedang pindah tempat, pindah rumah. Dan ketika saya menuliskan surat balasan kepada kamu, saya bangga. Dan saya ingin mengatakan kepada kamu, kamulah satu-satunya murid saya yang ribuan orang selama 40 tahun, 50 tahun mengajar yang begitu banyak. Kamu satu-satunya murid saya mengucapkan terima kasih. Dan itu kembali memacu semangat saya untuk tetap menjadi pendidik. Bahwa ternyata ada hasilnya. Saya terharu dan saya bangga dengan kamu. Saudara, mungkin orang yang pernah membesarkan, berjasa buat saudara. Enggak ada satu orang pun yang pernah berkata, terima kasih. Lakukan itu, saudara. Lakukan itu. Saudaraku, sampai hari ini, saya masih mencari satu orang yang belum ketemu sampai sekarang. Karena saya nggak punya nomornya, saya nggak tahu dia tinggal di mana. Orang itu adalah kakak kelas saya ketika saya masih kuliah. Melalui dialah, saya yang sebelumnya non-Kristen dan menghujat Yesus, saya jadi terima Tuhan, lahir baru lalu masuk dalam pelayanan. Jadi kalau saya hari ini bisa berdiri depan saudara, dari seorang anak broken home, anak seorang bandar judi dan morfinis, bisa menjadi pemberita Injil dan menjadi berkat bagi ribuan orang. Saya mau katakan kepada saudara, saya berhutang kepada satu orang. Dan satu orang ini saya cari sampai hari ini. Belum ketemu. Saya terus berdoa, Tuhan, temukan. Saya berharap satu hari saya akan ketemu. Untuk berkata, kamu mungkin tidak pernah menyangka, tidak pernah tahu. Pada waktu itu ada seorang anak muda yang kamu bimbing, kamu dekatin, kamu berkorban buat dia. Kalau hari ini dia menjadi hamba Tuhan, itu semua karena kamu. Dan saya ingin mengatakan kepada dia, thank you. Terima kasih. Sudahkah saudara berterima kasih kepada orang-orang yang berjasa kepada saudara? Saya berharap sebelum saya menutup mata dan dia menutup mata, Tuhan temukan kami. Untuk dia dengar kabar baik ini. Bahwa satu anak muda yang melalui dia diselamatkan di dalam Kristus, itu tidak terhilang. Tapi hari ini menjadi pendeta, hamba Tuhan. Dia harus mendengar hal itu. Dan dia harus mendapatkan ucapan terima kasih dari orang ini. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri. Tuhan ingin memberikan berkat yang terbaik. Berkat yang diperintahkan datang atas hidup saudara. Yaitu kehidupan untuk selama-lamanya. Kuncinya adalah kesana. Dan kesana bicara tentang prinsip hubungan. Dan prinsip otoritas. Karena berkat mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Minyak meleleh dari kepala janggut ke leher. Embun mengalir dari gunung Hermon yang tinggi ke gunung Sion yang lebih rendah. Tinggallah dalam otoritas, hormati otoritas saudara. Dan berterima kasihlah untuk orang-orang yang berjasa menjadikan saudara seperti hari ini. Mari taruh tangan di dadamu. Dan katakan, Tuhan, aku mau menjadi orang yang berterima kasih. Aku mau menjadi orang yang mengedepankan hubungan. Aku mau tinggal di dalam otoritas. Karena otoritas itu adalah tudung dan payung perlindungan buat saya. Bapa, hambamu berdoa. Jadikan jemaat di tempat ini menjadi jemaat yang excellent.
memiliki nilai unggul dalam hidup mereka. Bukan sekedar menjadi orang Kristen biasa-biasa. Tapi berkat terbaiklah yang akan diperintahkan datang atas hidup mereka. Ketika mereka membangun hubungan, membereskannya, membersihkan hati mereka dari luka dan hubungan yang tidak baik. Dan mereka tinggal di dalam otoritas yang Tuhan delegasikan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu percaya. Ya, langkah berikutnya Tuhan sendiri yang akan memerintahkan berkat datang. Berkat yang terbaik. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Amin.